Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu buka puasa, kita mau ngasih tahu cetakan yang ada di warung Bingkai. Ya, ini nggak ada bumper, ini nggak ada intro, jadi kita langsung aja upload karena kita nggak mau berlama-lama buat ngeditnya. Jadi ini langsung posting aja ya. Buat teman-teman rata-rata subscriber Warung Bingkai itu adalah pengusaha, pasti tahulah sekarang eranya naik, semua serba naik, apalagi per tanggal 1 April kemarin kenaikan PPN 11% itu berpengaruh ke kita ya. Padahal kita udah kena PPN itu 10%, terus naik 11%. Artinya kita sebetulnya naiknya 1% ya kan. Tapi pada kenyataannya supplier distributor itu menaikkannya dia 11%. Jadi artinya kita dulu udah pernah kena PPN 10%, sekarang barang naik 11%. Artinya kita bayar pajak 21% ya. Oke. Jadi buat teman-teman pengusaha bingkai, album cetakan pasti mengalaminya. Sedangkan kita juga yang jualnya ke reseller lagi atau ke teman-teman fotografer yang mana kesulitan buat menaikkan price list, kita juga bingung jadi kayak gimana. Mungkin tipsnya ini bisa membantu buat teman-teman yang bingung juga nih. Termasuk kita dilema nih, kita mau naik harga tapi nanti customer kita pada kabur atau harganya jadi nggak masuk atau gimana, kita jadi bingung. Cuman ada alternatifnya, tipsnya yaitu kita buat sesuatu atau produk yang baru yang mana harga pokoknya itu bisa kita tekan tapi harga jualnya tetap sama. Seperti yang kita lakukan saat ini di Warung Bingkai adalah kita sangat berat mengalami kaca bahan baku daripada bingkai itu mengalami kenaikan yang cerdas gitu ya kan. Kenaikannya itu dia 2%, 5%, 5%, 5%, dan terakhir dia naik lagi sebesar 7%. Nah, yang kita total dari HPP sebelumnya yang kita bertahan dan sampai sekarang kita seperti tidak bisa mengelak lagi, dan itu semua pabrik kaca, artinya supplier kaca, distributor kaca semuanya naik dan itu tidak bisa dielakkan. Tapi kita mau menaikkan juga nggak bisa, artinya kita punya customer yang menengah ke bawah yang mana prestisnya itu udah mepet. Akhirnya kita punya solusi yaitu membuat bingkai tanpa kaca. Jadi kita punya paketan cetak tanpa kaca. Jadi bingkai kita cetak foto, kita laminasi, dan dia tanpa kaca kita tempel ke MDF-nya. Kita mau lihat ya contohnya ya. Bentar, kita ambilin dulu. Nah, ini contohnya ya, ini tanpa kaca ya guys. Tuh, ini tanpa kaca, dia tetap sama kok. Kita tetap pakai plastik string, cuman bedanya nggak pakai kaca aja dan fotonya itu ditempel di MDF-nya. Ini contohnya, kita packingannya tetap pakai kardus, cetak fotonya tetap pakai plotter Epson, dan yang bedain hanya nggak pakai kaca tapi dilaminasi, karena menurut kita cost laminasi itu lebih murah ya. Cost laminasi itu dia kalau kita hitung sekitar 10 rupiah ya, 5-10 rupiah gimana laminasinya, tebal tipisnya itu 5-10 rupiah per sentimeter. Sedangkan kaca itu ini sekarang kita jualan bingkai, kaca itu bukan aksesoris jadinya. Dulu kos kaca itu sekitar 20% dari harga bingkai, 20-30%. Tapi sekarang kos kaca itu udah sampai 50-60%. Jadi kita tuh kalau bilang ini jualan bingkai, ada kacanya salah. Sebetulnya kita jualan kaca pakai bingkai gitu. Jadi memang harga kaca yang terus naik dan tidak bisa kita kendalikan juga. Tapi kita sebagai pengusaha harus smart, harus pinter-pinter buat ngakalin ya, buat gimana caranya menciptakan produk baru yang menekan cost, yang mana tidak mencekik ke customer kita lagi gitu ya. Jadi kita punya tipsnya itu bingkai tanpa kaca, solusi buat ekonomis ya. Jadi ekonomis, tetap harga bisa ekonomis. Bahkan kita ini harganya turun harganya. Kita cetakan seperti ini biasanya 40x60 16 RS itu biasanya kita jual 160.000 udah sama cetak, udah sama laminasi.
Sekarang kita cuma jual 135.000 tanpa kaca. Itu untuk member. Padahal kita memang jualnya juga tuh 160 untuk umum ya. Untuk umum kita tetap 160 tapi dia tanpa kaca. Tapi kalau untuk member kita downgrade, down price, harganya turun gitu. Karena ya mereka ngerti juga kok penghematan kaca ini lumayan, jadi kita coba kasih. Tapi kita bilang ini harga tetap 160, jadi seolah harga coret atau harga diskon atau harga promosi tanpa kaca. Kalau bisa laminasinya biar bagus tuh pakai laminasi kanvas, jadi kita bisa alasan bahwa ini cetaknya berserat kanvas, jadi nggak bagus kalau pakai kaca. Oke, buat teman-teman subscriber jangan lupa subscribe channel Warung Bingkai supaya kita lebih semangat lagi bikin konten. Walaupun nggak ada kameramen, nggak ada editor, kita bikin pakai handphone aja buat sharing-sharing santai, sharing-sharing tipis. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau penjelasannya kurang jelas atau ya videonya nggak seperti tidak niat ya, pakai handphone aja, nggak ada slide-nya, nggak ada insertnya. Tapi mudah-mudahan buat teman-teman tercerahkan yang belum tahu, yang mungkin ada yang lebih tahu, bisa kita diskusi di kolom komentar. Insya Allah yang komentar semuanya kita balesin satu-satu. Mungkin itu aja ya seri kali ini. Jadi kita sambil nunggu maghrib udah mulai sholawatan. Kira-kira teman-teman mau bahas apa lagi tentang produktivitas di percetakan atau di dunia fotografi? Insya Allah di channel Warung Bingkai ini nanti kita akan sering dan rajin upload. Mudah-mudahan terus istiqomah ya teman-teman ya, karena memang hawanya atau banyak sebenarnya yang kita pengen buat ya, cuman hawanya tuh kayak gimana ya, karena ada kerjaan lain juga, kadang kita menuntut sempurna harus gini harus gitu, akhirnya nggak upload. Mudah-mudahan kita ada sharing-sharing santai kayak gini. Ini kita sebutnya sharing santai aja ya, kita sebut sharing santai kayak gini tanpa yang dieditnya, nggak pakai musik, nggak pakai bumper, nggak pakai intro. Mudah-mudahan videonya tersampaikan maksud dan tujuannya ya. Oke, jangan lupa dukung channel Warung Bingkai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya.